Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah masuk malam ke-27 Ramadan. Malam-malam yang oleh sebagian para sahabat ditengarai turunnya apa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, bisa memaknai, bisa mengisi malam-malam yang mulia ini dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum Ramadan meninggalkan kita, marilah coba kita merenung sejenak, berpikir sebentar, mengapa ibadah-ibadah Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita beribadah dengan mengurangi, dengan meminimalisir, menghilangkan syahwat perut kita. Kemudian istirahat sebentar, kita lanjutkan dengan ibadah salat sunnah yang paling panjang di antara salat-salat sunnah yang kita lakukan, yaitu salat sunnah tarawih. Selesai tarawih, selesai witir, sebagian di antara kita kemudian melanjutkan untuk tadarrus Al-Quran, dan banyak di antara kita yang jam 2 malam, jam 3 malam sudah bangun untuk kembali berdiri menghadap Allah, tunduk di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, yang kemudian ditutup dengan ibadah sahur dan dilanjutkan dengan salat subuh. Pertanyaannya adalah, mari kita mengevaluasi mengapa ibadah kita di bulan Ramadan yang begitu lama, begitu panjang, tapi kita bisa menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Tilawah Al-Quran, salat-salat tarawih yang walaupun mungkin kita tidak mengerti apa yang dibaca oleh imam, namun kita masih bisa menikmatinya. Sekali lagi, mengapa itu bisa kita lakukan, itu bisa kita nikmati, dan itu bisa kita rasakan menjadi sesuatu yang menggairahkan. Jamaah sekalian, paling tidak ada dua yang menyebabkan kita begitu menikmati panjangnya ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama, karena pelan-pelan, satu persatu kita mulai berani menceraikan kehidupan dunia. Karena jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, gambaran dunia di dalam Quran surah At-Taubah disebutkan saqaltum ilal ardi
Dunia ini menarik kita untuk terus terkooptasi dari unsur-unsur ruhiyah, unsur-unsur samawi. Makanya di dalam Quran surah Al-A'la Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagialah, beruntunglah, menikmatilah siapa? Man tazakka, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan banyak berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Tetapi Allah mengingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya, kehidupan dunia begitu membekas di dalam hati kita. Dan ini di bulan Ramadan kita ceraikan pelan-pelan satu persatu. Syahwat perut kita ceraikan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Naik level qalilan ma yahjaun, istirahat tidur kita pun kita kurangi. Kita jauhkan, tatajafa junubuhum anil madaji, kita jauhkan pinggang kita dari tempat tidur kita. Dan puncaknya ketika kita sebagian kita i'tikaf, Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifina fil masajid, jangan bersenang-senang dengan pasangan kalian ketika kita sedang beriktikaf di masjid. Satu persatu kita ceraikan dunia kita dan kita rasakan betul qad aflaha man tazakka. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa durasi ibadah kita yang lama dan panjang di Ramadan ini begitu ringan, begitu mudah kita rasakan? Ini yang menjadi tema kajian kita malam ini. Ini karena kita lakukan bersama-sama. Ini karena kita lakukan berjamaah. Mengapa puasa sunnah jauh lebih berat? Karena yang puasa sunnah sedikit. Kenapa sholat malam begitu berat? Karena sendirian. Kenapa tadarus Al-Quran begitu sulit? Karena sendirian. Tapi ketika kita lakukan secara berjamaah, puasa bareng-bareng puasa, tarawih bareng-bareng tarawih, kemudian malam kita bangun, kita tadarus Al-Quran, maka kebersamaan ini akan saling menguatkan. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalaulah ibadah Ramadan ini la'allakum tattaqun, maka apa perintah Allah setelah kita bertakwa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bangun komunitas kebaikan. Ayo bergabung membangun kelompok-kelompok kebaikan. Ayo bergabung bahu-membahu membangun dan membuat pusaran-pusaran kebaikan, arus-arus kebaikan, sehingga kebaikan menjadi mudah dan menjadi ringan. Makanya seorang sahabat mulia Huzaifah al-Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setelah datangnya engkau akan datang kebatilan? Kata Rasulullah, iya.
setelah aku wafat akan datang kebatilan. Ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebatilan akan datang lagi kebenaran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, akan tetapi kebenaran pada waktu itu kaddahin, bagaikan terselimuti oleh kabut, oleh asap, sehingga kita samar-samar. Hudzaifah kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah periode kebenaran yang terselimuti oleh asap akan datang lagi kebatilan? Kata Rasulullah, ya. Di mana pada waktu itu, kata Rasulullah, di mana pada waktu itu ya Rasulullah, banyak penyeru-penyeru bukan kepada surga, tetapi penyeru-penyeru kepada neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Terus Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya saya diberikan kesempatan hidup pada zaman itu, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, alzim bil jamaah. Hendaklah kalian berkumpul mencari kumpulan orang-orang baik, orang-orang soleh yang disebut dengan jamaah. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya jamaah itu tidak ada, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, antum sendirian berpegang teguh kepada kebenaran sehingga antum dianggap orang aneh dan orang memboikot kamu, sehingga kamu terpaksa makan akar-akaran dan Anda sampai mati karena makan akar-akaran, itu lebih baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cara agar bisa menikmati ibadah kita, mari kita terus membuat arus-arus kebaikan. Subuh akan semakin nikmat kalau banyak yang sholat subuh. Maka wajar ketika tomboati 5 perkara, salah satunya selalulah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam komunitas kebaikan. Kalau kita belum berada pada komunitas kebaikan, cari komunitas kebaikan. Kalau belum ketemu dengan komunitas kebaikan, mari kita bentuk komunitas kebaikan agar kebaikan ini semakin kokoh, agar kebaikan ini semakin menguat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.